warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى. عباد الله رجال الله أغثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. ويا أطاب يا أنجاب ويا سداد ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي وستأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. يا رب واغفر لنا ما مضى. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور وجهي يا الله. يا رب واغفر لنا ما مضى. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق إلى الله. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا شيئا معبودا إلا إياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن تبعه هدى إلى يوم المعاد.
أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Nur Hidayah. Mudah-mudahan kesemuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untaian kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan ucapan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur alhamdulillah sampai saat detik ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan solat maghrib berjamaah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah solat maghrib kita serta ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah dan akan kita lakukan senantiasa kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah pada keharibaan junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan syafaatul ujma dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya yang hadir di sini guru kita Ki Haji Syahrani, karena berhubung beliau berhalangan hadir, saya diminta untuk menggantikan beliau. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka kitab fiqih Safinatun Najah. Kitab fiqih Safinatun Najah ini merupakan salah satu kitab fikih dasar di antara kitab-kitab fikih yang lainnya, di mana di dalam kitab Safinatun Najah ini menjelaskan tentang berbagai macam disiplin ilmu. Di dalam kitab ini ada 8 subbab. Di antara 8 subbab ini, bab yang pertama itu berkaitan tentang akidah. Tapi sebelum masuk di bab yang pertama akidah, ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Apa? Yang pertama, penting atau tidak kita mempelajari ilmu fikih? Penting atau tidak? Penting tidak? Bukan hanya penting lagi, sangat penting. Sebab apa? Karena ilmu fikih itu salah satu akar, salah satu ranting daripada proses tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat, akan tetapi tata cara Al-Quran, berapa jumlah rakaat sholat, tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Adanya di mana? Di fikih. Tuh yang pertama. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Tapi praktek pelaksanaan ibadah haji, tata cara kita melaksanakan haji ada di dalam kitab fikih. Sholat tadi sudah saya katakan, praktek sholat ada di dalam kitab fikih. Kejadian tadi pagi, persis tadi pagi, saya isi kuliah subuh di belakang Tomang Tol Masjid Nurul Iman. Ada jamaah yang bertanya gini, saat saya mau bertanya, ya, ketika imam selesai baca surat Al-Fatihah lalu kita amin, apa yang harus kita baca? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk berbicara, ngobrol ketika kita mendengar orang yang sedang baca Al-Quran. Nah, ini pertanyaan yang rada-rada simpel, tapi kalau kita tidak fahami dengan ilmu fikih, berantakan jawabannya. Sebab subbab pertanyaan ini ada dua hal. Kalau yang pertama, ketika orang sedang membaca Al-Quran seperti qari, murattal, kita diam. Karena apa? Kita menghormati, kita mendengarkan. Sebab orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, yang tadi ketika imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kita harusnya baca apa? Baca Al-Fatihah. Itu adanya di mana? Di fikih. Apa di Al-Quran, di hadis diterangkan? Tidak. Makanya mohon maaf, kita jangan hanya, memang betul pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu fikih sebagai tuntunan ibadah, berantakan ibadah kita. Puasa, ya, salah satu contoh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa. Tapi hal yang diharamkan puasa, yang membatalkan puasa, perintah malam di bulan suci Ramadan kita disuruh ngapain, adanya di dalam kitab. Jadi sekali lagi, belajar ilmu fikih itu sangatlah penting sebagai tata cara pedoman kita untuk lebih sempurnanya lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membedah kitab fikih Safinatun Najah di subbab yang pertama, yakni tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami khamsatun. Bab yang pertama itu kita akan membahas tentang akidah. Akidah itu kalau bahasa negaranya aturan yang harus kita jalani, yang apabila itu aturan kita langgar, kita akan mendapatkan sanksi. Kalau di agama, akidah, aturan yang apabila aturan itu tidak kita jalani, kita akan mendapatkan dosa. Itu. Nah, yang pertama arkanul Islam. Kita berbicara tentang rukun Islam. Khamsatun. Ada 5 perkara. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku umat Islam, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa kali kita mengucap 2 kalimat syahadat sehari? Maghrib 2, ya kan? Isya 2, subuh 1, zuhur 2, asar 2. Berapa kali? 9 kali. Itu baru yang wajibnya doang. Itu pun kalau enggak ditinggal 9 kali. Kalau enggak ditinggal. Kalau ditinggal, wallahu a'lam, itu baru yang wajib. Belum yang sunnah, ya sholat duha, ya sholat tahajud, ya sholat witir, qobliyah, ba'diyah, ya. Nah, syahadat ini salah satu pedoman kita sebagai seorang muslim. Kita berikrar bahwa tiada Tuhan yang pantas kita sembah melainkan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Titik. Kalau ada orang yang mengaku jadi nabi, wajib kita enggak percaya. Kalau ada orang yang mengaku jadi Tuhan, wajib kita enggak percaya. Sebab sekarang ini banyak yang begitu. Dari zaman Rasul pun ada yang mengaku jadi nabi, ada. Sampai sekarang ada, Pak. Beberapa tahun yang lalu Kementerian Agama mencatat ada pemain bulu tangkis
ngaku menjadi nabi. Musaddiq. Ya kan Pak? Ada kan? Ada. Ngaku jadi pengikutnya ada enggak? Ada. Ya kan? Real itu ada. Ngaku jadi nabi. Yang lebih parah perbatasan Cianjur Sukabumi. Tukang cukur ngaku jadi bukan nabi lagi, Tuhan. Ada. Bayangin. Ya kan? Banyak yang seperti itu sekarang. Makanya kita harus akidah kita harus pertebal lagi, Pak. Zaman semakin canggih, godaan begitu semakin terus menghimpit. Padahal sudah jelas di syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan yang pantas kita sembah kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada nabi lagi yang terakhir melainkan Nabi Muhammad, titik. Iya, ada begitu. Di Garut tukang pisang aku jadi nabi. Ada kan? Lucu saya. Di mana syahadatnya? Berarti kalau begitu syahadatnya dimain-mainkan. Ya kan? Dia sudah tahu bahwa nabi kita terakhir Nabi Muhammad, titik, udah nggak ada nabi lagi. Ya. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ngaku jadi malaikat juga ada. Malaikat Jibril. Siapa? Lia Eden. Di mana syahadatnya? Perempuan lagi, ya kan? Lia Eden perempuan. Ya. Yang kita pelajari, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Dia rajin beribadah kepada Allah, tidak pernah putus ibadahnya kepada Allah. Nah, kalau malaikat perempuan, mohon maaf, tiap bulan datang tamu, berhenti ibadahnya. Nauzubillah min, ada Pak yang begitu. Ya. Musaddiq, Lia Eden, itu yang di Garut Tukimin ngaku jadi nabi. Ya kan? Nauzubillah min zalik. Repot baca selawatnya. Ya kan? Repot baca selawatnya. Udah bener-bener Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ganti coba matukimin. Allahumma sholli ala tukimin. Jangankan jadi nabi, jadi kiai aja gak enak. Banyak Pak. Makanya kita jangan terlena. Semakin maju zaman ini, kita pun harus maju membentengi akidah kita. Ya, jangan sembarangan memandang orang dari pakaian. Oh, dia pakai jubah, ujung-ujungnya kayak ban Vespa, sorbannya kayak hordeng, ngaku jadi nabi. Wajib kita enggak percaya. Sebab tadi khatamun nabiyyin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama syahadat. Makanya kalau ada orang non muslim, dia mu'alaf masuk Islam, hal yang pertama yang harus ia ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya, bukan sunat. Sunat nomor 2, nomor 3. Itu yang pertama. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua, wa iqamus shalah, yakni perintah untuk melaksanakan sholat. Sholat yang mana? 5 waktu. Beberapa tahun yang lalu saya ingat ketika ada salah seorang ustaz tausiah di mushola Miftahul Jannah, dia pernah ditanya, Ustaz, saya mau tanya, sholat 1 hari kita kerjakan berapa waktu? Si ustaz tadi jawab 5. Bukan Ustaz. Nah, berapa? 4. Ente ngaji di mana? Karena pada saat itu, pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasul tidak mendapati sholat apa? Subuh. Ini yang keblinger, Pak. Hati-hati. Ada tuh yang begitu, Pak. Dapetin yang begitu-begitu. Hal yang aneh. Padahal dia tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj itu, perjalanan Isra wal Mi'raj untuk memperoleh risalah dari Allah untuk umatnya melaksanakan sholat 5 waktu, yang awal waktunya 50 waktu. Jangan ngomong 4 waktu. Ada yang begitu, Pak. Aneh-aneh, Pak. Makanya sholat kita perbaiki nih. Sholat 5 waktu kita perbaiki. Bahkan di dalam sebuah keterangan kitab, ketika jasad kita dipendam di kubur, hal yang pertama yang malaikat tanya sholat, bukan puasa, tapi sholat. Jadi sesibuk apapun kita, ketika kita mendengar panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, kita kerjakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Itu ibadah mutlak. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang suka terbalik. Lebih rajin sholat duha daripada sholat subuh. Itu terjadi, Pak. Itu di Cirende, saya sebut aja. Sering saya ngisi di Cirende. Ibu-ibu tiap maghrib saya suka tanya, Bu, ibu kesini sholat duha? Iya. Tadi subuh kesiangan enggak? Kesiangan, Ustaz. Offset. Hati-hati, Pak. Kita kerjakan yang ibadah apa wajib dulu, baru yang sunnah. Sebab sunnah itu kita tidak kerjakan pun kita tidak mendapatkan dosa. Tapi sebaliknya, yang wajib kita tinggalkan, kita mendapatkan dosa. Salat subuh kan wajib, ya kan? Salat duha sunnah. Makanya mohon maaf, jangan kita berbicara yang sunnah dulu, kalau yang wajib belum kita kerjakan. Hati-hati itu, Pak. Ya, hati-hati. Kalau yang wajib kita masih, mohon maaf kalau bahasa orang Betawinya membelentang-belentong itu, entar sholat, entar kagak, lagi ngeh jadi sholat, yang dia kagak ngeh jadi kagak sholat. Di masjid ada berita duha berjamaah paling dulu. Hati-hati. Ya, afdolnya kita utamakan, kita gugurkan kewajiban kita sholat 5 waktu, baru kita berbicara sholat sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, keluarkan zakat. Ada lagi temuan, Pak, di Srengseng. Kurang lebih 4 tahun yang lalu. Biasa kita kan ya, muter zakat, mintain zakat, kita keluarkan zakat,
3,5 liter. Diposkan di masjid, misalkan di Masjid Nur Hidayah, ya kan? Setelah itu diapain lagi? Dikumpulkan, ditakrin lagi nggak, ditakrin lagi kan, ya kan? Harusnya kurang dari 3,5 liter atau lebih dari 3,5 liter. Lebih apa kurang? Lebih kan? Diserengseng, dikurangin 3 liter. Saya bingung tuh. Saya tanya, Bang ngaji di mana? Dia diam. Emang kenapa Ustaz? Ada yang salah? Bukan salah lagi, sangat salah. Kenapa? Zakat fitrah itu kita keluarkan 3,5 liter. Lebih bagus, kurang jangan. Oh begitu ya? Iya. Udah lama, udah begini, offset ini. Hati-hati. Yang lebih afdol tuh lebihin 3,5 liter ukurannya, literannya, kasih 10 liter, cakep. Iya, kasih sekarung, cakep. Ya kan? Ini 3,5 liter kutuan dikasih. Iya, ayam berak kabur. Gitu. Keluarin zakat. Dapetin lagi di RT 13. Saya kebetulan jadi panitia zakat. Kalau di RT 13 masih di RW 11. Kita jemput bola. Datang door to door ke rumah, dari rumah ke rumah. Satu waktu ketika menjelang hari raya Idul Fitri, panitia zakat muter ke kampung. Kita ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Kami dari panitia zakat fitrah ingin mengambil zakat fitrah keluarga Bapak untuk disalurkan ke yang berhak. Oh iya Pak, sebentar. Pikir saya itu sebentar itu ngambil beras atau ngambil duit. Enggak. Balik lagi dia nanya, Pak, emang zakat fitrah wajib? Saya mau tanya nih, yang ada di masjid nih, saya mau tanya, zakat fitrah wajib apa sunnah? Wah, kira-kira kalau ada orang yang begitu bertanya nih, Pak, emang zakat fitrah wajib apa sunnah? Kesel apa enggak? Enggak, saya ketok aja udah bagus. Mohon maaf, udah uzur usianya. Saya sampai bilang, Bapak selama ini enggak pernah bayar zakat fitrah? Enggak. Nauzubillah min. Bayang, itu hal yang wajib. Keluarkan zakat fitrah dari hasil yang kita punya. Kalau zakat mal ada waktu nisabnya. Gitu. Zakat fitrah wajib kita keluarin. Mungkin nanya begitu, emang wajib Pak? Ya kata saya, ini orang ngaji di pun bambu kali. Apa kagak pernah ngaji kali? Aduh repot begini, offset. Banyak Pak kejadian-kejadian yang seperti ini yang berbenturan dengan kita di masyarakat tuh banyak. Tadi sholat, tadi syahadat ada, sholat ada, zakat ada Pak. Makanya tadi pentingnya kita mengaji ilmu fikih agar kita ibadah bisa sempurna, enggak main asal-asalnya. Katanya, jangan Pak. Begini, jangan. Kalau kita ngaji fikih, kita tahu hukumnya, kita sesuai koridor yang diajarkan oleh para ulama. Lalu selanjutnya wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan wajib hukumnya bagi kita umat Islam. Ini bukan
sunnah lagi dah. Kalau ada yang nanya lagi begitu, ketok aja kepalanya. Puasa Ramadan wajib apa sunnah? Wajib. Kalau dia bilang sunnah, ketok aja kepalanya. Tapi kayaknya kagak ada di sini mah. Nggak ada kayaknya. Ya, wajib tuh puasa di bulan suci Ramadan. Siapa pesen nih dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan. Bagi yang masih punya hutang bulan suci Ramadan, bayar, lunasin. Ya, sebab tadi kategorinya umur manusia kita tidak ada yang tahu. Kita masih punya utang sama Allah. Umur kita sampai, anak kita nggak ada yang beribadah. Repot. Nggak ada yang mau bayar qada puasa kita. Anak kita nggak ada yang beribadah. Mohon maaf, udah punya anak satu, kerjaannya mabuk, orang tuanya nggak ada. Ribet urusannya. Itu. Makanya dari sekarang nih, bayarin puasa-puasa kita. Sebab hutang sama Allah mah naginya kagak sekarang. Nanti kapan? Kalau kita sudah meninggal dunia, ditagih. Dan naginya nggak kayak tukang kredit. Kalau tukang kredit ketok pintu 3 kali salam kagak ada orangnya, pergi. Ya kan? Tukang kredit. Tapi kalau Allah beda, kagak ada urusan. Ya kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di surat Yasin ada. Lisan tidak bisa berbicara, yang berbicara tangan kita, anggota panca indera kita. Itu. Kerjain. Maka yang belum sempat membayar ibadah puasa, yang masih punya hutang dari sekarang. Jangan sebulan lagi mau puasa baru ribut, belum bayar hutang, mana 15 hari lagi. Waduh, offset ini mah ya betul. Jangan begitu. Bayarin dari sekarang, mumpung badan kita masih sehat. Ini giliran badan udah lemah, baru pengen ke masjid, pengen duduk di majelis taklim, pengen ngaji, telat. Kemarin sehat lu kemana? Ngangsang kali di pun sengon kayaknya. Lalu yang terakhir, wal hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji bagi orang yang man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Ya. Bagi yang punya kesempatan rizki, kesempatan waktu, jangan disia-siain. Belum ada panggilan haji, berangkat umroh. Yang penting satu, jangan dipaksakan. Dan mohon maaf, jangan gengsi. Ketika melihat tetangganya pergi haji, pergi umroh, dia gengsi. Gua bagaimana caranya? Kudu berangkat umroh, berangkat haji, dia jual tanah orang. Pulang haji, pulang umroh, masuk penjara. Jangan. Ya, kita kumpulin rezeki yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit. Sebab rentan waktu untuk kita daftar kuota haji tahun ini kurang lebih hampir 20 sampai 30 tahun baru berangkat. Terlebih kemarin berapa tahun kita ditunda? 2 tahun apa 3 tahun Covid? 3 tahun ya? 2 tahun. Itu lebih panjang lagi. Makanya yang masih badan kita masih sehat, rezeki kita masih banyak, masih berkah, ayo dah daftarin. Pergi umroh, ya, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya udah mau isya ini ya. Ya, udah mau isya. Jadi saya cukupkan taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah yang wajib, kita ibadah yang sunnah, lantaran kita ingin mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fina kalimatan hamdan ya Allah. وَوَفَّنَا كَلِمَةً الْحَمْدِ لِلرَّحْمَنِ وَوَفَّنَا كَلِمَةً الْحَمْدِ الرَّحِيمِ اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأجلنا يفرج الهم كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.